Kita beralih ke informasi lainnya, seorang anggota kepolisian di Bandar Lampung ditangkap karena terlibat aksi perampokan mobil mahasiswa. Polisi juga menyelidiki keterlibatan seorang PNS dalam aksi rampok ini. Mobil putih ini menjadi barang bukti aksi perampokan yang dilakukan seorang anggota polisi di kawasan Saburai, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung. Aksi perampokan terjadi pada 9 Oktober lalu. Saat pemilik mobil bersama temannya sedang makan, tiba-tiba 4 orang yang naik 2 sepeda motor meminta korban masuk ke dalam mobilnya. Di bawah ancaman senjata api, korban pun mengikuti arahan pelaku, kemudian diikat tangan dan mulutnya. Kedua korban pun dibuang di kawasan perkebunan sawit. Beruntung nyawa kedua korban berhasil diselamatkan warga yang melintas di lokasi kejadian. Korban bersama keluarga pun membuat laporan ke polisi. Dari hasil penyelidikan, polisi pun menetapkan pelaku yang merupakan anggota polisi Bribka IS menjadi tersangka. Mobil bernomor polisi BE1062XX dan 3 buah ponsel dijadikan barang bukti. Bribka IS diberhentikan dengan tidak hormat. Anggota oknum anggota Polresta yang terlibat Duras pasti saya pidanakan dengan hukuman maksimal 12 tahun dan pasti saya pecat. Selain Bribka IS, polisi juga menetapkan 1 tersangka lainnya yang merupakan seorang ASN di lingkungan Pemprov Lampung. Sementara 2 pelaku lainnya masih buron. Tersangka pencurian mobil terancam pidana penjara selama 12 tahun. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan terbaru dari kasus perampokan mobil mahasiswa yang melibatkan oknum polisi dan juga seorang ASN, kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad. Selamat siang, Pak Zahwani. Ya, selamat siang. Salam presisi, Mbak Rita dan seluruh pemirsa iNews dimanapun berada. Salam presisi, Bapak. Kalau begitu bagaimana nih, Pak? Apakah buronan sudah berhasil ditangkap nih, Pak? Ya, baik. Jadi dengan adanya kejadian kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh seorang korban atas nama Guritno Tri Widiandoko berusia 19 tahun dari warga Waikanan, kemudian juga bersama temannya yang bernama Faisal. Ya, kejadian ini diawali pada tanggal 9 Oktober 2021 hari Sabtu malam. Mereka sedang berada di wilayah Enggal, yaitu lapangan Saburai, Kota Bandar Lampung. Mereka sedang menghabiskan malam Minggu, artinya banyak kumpulnya warga anak-anak muda. Sekitar pukul 23.30 ada datang 2 kendaraan bermotor, sepeda motor yang dikendarai atau yang ditumpangi sekitar 4 orang. Kemudian salah satu dari mereka, 2 orang ini adalah menodongkan senjata ke korban. Ya, dari kegiatan tersebut atau kejahatan tersebut, korban sempat diikat, kemudian juga diikat kaki maupun ditutup mata maupun matanya, kemudian dibawa berputar-putar di dalam perjalanan dengan ditodongkan senjata yang diduga itu adalah senjata api rakitan. Dipaksa korban itu untuk memberikan sesuatu tebusan karena kedua pelaku ini mengaku sebagai anggota reserse narkoba dengan tuduhan adanya korban ini sebagai pembawa narkoba. Kemudian minta tebusan sekitar 100 juta sampai 10 juta tidak ditanggapi, akhirnya korban diturunkan di daerah Lampung Tengah. Begitu, Mbak Deta. Baik, berarti ada dugaan pemerasan sebelumnya ya, Pak? Ya, betul. Di dalam perjalanan sekitar 23.30 hari Sabtu 9 Oktober 2021 itu sampai pukul 4 pagi. Bahkan kendaraan korban itu kan menggunakan kendaraan baru jenis Toyota Yaris ya tahun 2021 dan memang baru beberapa hari dimiliki oleh atau dibawa oleh korban. Jadi korban sempat diturunkan di daerah Bekri, Lampung Tengah, di daerah Gunung Sugi dan dibantu oleh warga masyarakat melaporkan kepada kepolisian Polresta Bandar Lampung. Dan dalam waktu beberapa hari kemudian bisa diungkap pelaku tersebut dan ditangkap pelaku itu 2 orang ya atas nama tersangka oknum atas nama Bribka IS dan Pak 1 orang Zahwani. ASN atas nama AG. Begitu, Pak Zahwani, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, apa alasan para tersangka ini merampok korban, padahal mereka juga berstatus sebagai anggota kepolisian? Ya, betul. Memang dari hasil pendalaman ini kami juga sudah melakukan pendalaman pemeriksaan. Memang di antara kedua orang ini ada 1 orang yang pernah terlibat kasus ya, terutama yaitu salah satunya adalah AG, seorang ASN dari Pemprov Lampung dan golongannya sudah 3C, sudah pernah ada kasus pidana yang dialami yaitu kasus narkoba maupun kasus kepemilikan senjata api. Kalau terhadap Bribka IS ini memang di dalam track record-nya adalah banyak kasus-kasus terkait dengan masalah disiplin.
Tapi kasus dalam pidana ini baru pertama kali dilakukan. Tapi kalau terhadap AG sudah beberapa kasus yang yang kami sebutkan sebelumnya, yaitu kasus pemilikan ilegal senjata api, kemudian juga kasus narkoba. Dan hasil pemeriksaan memang kedua tersangka menggunakan narkoba. Jadi ini sudah dibuktikan dengan hasil pemeriksaan urin daripada kedua tersangkanya. Dan memang modus-modus yang digunakan itu adalah kebanyakan melakukan pemerasan, kemudian dia merampas kendaraan. Nah, ini yang dilakukan pada saat malam hari itu. Begitu, Mbak. Pak Zahwani, selain korban mahasiswa tersebut, apakah sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian sehingga sebenarnya ada korban lain, Pak, yang mungkin belum terungkap? Ya, ini yang sedang dilakukan oleh tim Tekap 308 atau tim khusus anti bandit Jatandra Satreskrim Polresta Bandar Lampung mendalami ini. Karena memang dari 4 pelaku ini baru 2 yang kita tertangkap, tentunya tidak tertutup kemungkinan ada korban-korban yang lain, dan pelaku yang lain tentu perlu di sini kerjasama warga masyarakat untuk menginformasikan sekecil apapun kepada pihak kepolisian. Bahkan dalam kesempatan ini Bapak Kapolda Lampung Inspektur Jenderal Polisi Hendro Sugiatno sudah menyatakan bahwa akan memproses terutama untuk anggota kami dari kepolisian untuk melakukan proses pidananya, bahkan untuk pemberhentian tidak dengan hormat melalui kode etik, sidang kode etik profesi kepolisian. Itu Pak Zahwani, terakhir Pak, tertangkap menggunakan narkoba dan juga pencurian, berapa ancaman hukumannya Pak? Ya, sesuai dengan pasal 365 dan juga nantinya juga ada pasal-pasal yang lain yang jelas itu adalah unsur pidananya akan ancamannya lebih dari 5 tahun bahkan sampai 12 tahun, dan tentu apabila sudah mempunyai kekuatan dokumen tetap, kami akan memproses dengan pemberhentian tidak dengan hormat. Baik, terima kasih informasinya Pak Zahwani. Terima kasih juga atas waktunya sudah bergabung di iNews Siang. Kami nantikan hasil terbaru dari penyelidikan tersebut.